selamat pagi. Sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, mari baiklah kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan untuk bersama-sama menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah perenungan kita pada pagi hari ini bisa menjadi jalan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kami mengenal tentang Engkau Tuhan. Iringi dan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan berjudul tentang kasih yang sempurna. Teman-teman pasti udah tahu lagu Bapa yang Kekal ya, yang berbunyi kayak gini ya, sepenggal aja ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Nah, di dalam lagu ini sendiri kita tuh ada kalimat yang menurut aku ya sangat amat memberkati aku. Kasih yang sempurna. 3 kata ini dalam satu kalimat itu rasanya punya makna yang sangat amat mendalam ya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari tentang apa sih kasih yang sempurna itu. Kalau di dalam Alkitab, kasih itu adalah Allah sendiri ya teman-teman. Alkitab itu mengajarkan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, di mana sih kita temukan? Mari kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di mana sih kita bisa merasa nggak takut akan sesuatu hal? Yang pasti yang bikin kita nggak takut itu ketika kita tuh ada di dalam Tuhan ya teman-teman. Ketika kita bisa mengenal Allah, ketika bisa mengenal apa sih rasanya nggak takut gitu ya teman-teman. Nah, seperti Daud di Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kita kalau kita ada di dalam Tuhan teman-teman. Rasanya gimana sih kita itu bisa mengenal Tuhan lebih lagi sehingga kita tuh merasakan yang namanya, oh aku nggak takut lagi, aku nggak takut akan sesuatu, aku nggak takut akan masa depanku, aku nggak takut akan apa yang aku pakai esok. Nah, gimana sih kita bisa mengalami kasih yang sempurna itu, dan gimana sih kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi? Nah, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita pasti tahu ya teman-teman, kalau semakin kita bisa merasakan kedalaman kasihnya, itu berarti kita tuh bisa merasakan, oh Tuhan itu dekat sama kita teman-teman. Nah, dalam pergaulan sehari-hari kita tuh seringkali pasti dikecewakan, entah sama teman, mama, papa, adik, kakak, pasti tidak luput dari kekecewaan diri kita ya teman-teman. Kadang teman kita sendiri yang kita anggap sahabat, ternyata oh aku disakiti, ternyata aku gak seberharga itu di mata dia, aku dibuang, aku dicaci maki, ada kepahitan di dalam hati kita. Tetapi kita tahu dengan mengenal Tuhan, kita itu tahu bahwa kasihnya itu tidak akan pernah gagal teman-teman, dan selalu ada untuk kita. Itulah yang membedakan kasih manusia dengan kasih Tuhan. Nah, kita pun bisa mendekat kepadanya dengan penuh keyakinan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ialah Bapa kita teman-teman, dan kita itu anaknya. Jadi gak ada space di antara kita seperti kita dengan Bapa kita yang ada di dunia. Rasanya kita tuh selalu dekat sama mereka. Sebagaimanapun mereka terhadap kita, pasti ada yang namanya kita tuh kayak ada tali yang menghubungkan antara anak dan bapaknya ya teman-teman. Nah, apakah dalam kita pengenalan kita terhadap Tuhan, kedekatan kita terhadap Tuhan, itu ada hanya stop di tempat itu aja, dan kita tidak mau menyebarkan kasih itu? Yang pasti teman-teman tidak ya. Nah, menyebarkan kasih itu penting teman-teman. Nah, mengenal kasih Tuhan itu tidak hanya berhenti dalam pengalaman pribadi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita itu dipanggil untuk menyebarkan kasih. Karena kita tahu sendiri bahwa kekristenan itu identik dengan kasihnya, teman-teman. Nah, kita tuh dipanggil untuk menyebarkan kasih kepada sesama dengan berbuat baik dan mencintai sesama seperti Kristus telah mencintai kita, teman-teman. Nah, kita memperlihatkan contoh kasih ini berarti kita
udah nunjukin ini loh kasih Tuhan sempurna di mata dunia. Jadi gak hanya stop akan kita tuh mengenal Tuhan itu aja, tapi kita harus menyebarkan kasih itu, teman-teman. Dan pula kasih itu gak bakalan habis kalau kita itu bagi-bagi kasih ke teman kita, gak bakalan habis, dan itu pasti akan selalu ada, teman-teman. Pasti ketika kita menyebarkan kasih, kita memberikan kasih kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sesama kita, akan ada kepuasan dan sukacita tuh dari Tuhan. Nah, teman-teman itu harus tahu bahwa kasih Tuhan itu bakalan selalu ada di hidup kita ya, teman-teman. Dan pasti Tuhan akan selalu perbarui hati kita, sehingga kita itu selalu sukacita dan selalu ada kepuasan dalam hati kita. Ya, dari perenungan kita pada pagi hari ini, akankah kamu masih mau untuk tidak menyebarkan kasih kepada saudaramu? Mari teman-teman, aku ajak semuanya, mau kita ada kepahitan sama teman kita atau ada kebencian, kita sama-sama lepaskan. Karena kasih Tuhan itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan karena hanya pertengkaran kecil dengan teman atau saudara itu membuat kita terputus dengan kasih Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak untuk kita semua mengenal kembali kedekatan kita kepada Tuhan, dan kita lakukan kasih yang Tuhan mau. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami telah mengenal Engkau Tuhan pada pagi hari ini melalui sebagian dari firman-Mu. Bapa, biarlah kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih itu hidup di dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kami Tuhan bisa senantiasa mengasihi saudara kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami, ataupun sesama kami Tuhan. Biarlah kami bisa mencerminkan kasih yang sempurna yang daripada Allah Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.